Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mawangi Dewi Lestari Ningrum dengan NPM 185030081. Video ini saya tujukan untuk memenuhi salah satu tugas pragmatik. Materi yang akan saya sampaikan kali ini ialah terkait tindak tutur. Selamat menyaksikan, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Yang pertama ialah pengertian tindak tutur. Tindak tutur merupakan tindakan-tindakan yang ditampilkan lewat tuturan. Hal ini menurut Yul tahun 2006 halaman 82. Tindak tutur merupakan tuturan performatif, yakni tuturan yang ditemukan pada kondisi tuturan yang tidak mendeskripsikan atau menjelaskan atau menetapkan sesuatu dengan ukuran benar salah. Tuturan performatif menyatakan sebuah kalimat sebagai sebuah tindakan, bukan sekadar mengatakan sesuatu. Hal ini menurut Austin tahun 1962 halaman 5. Austin beranggapan demikian karena ketika mengucapkan kata-kata, kita tidak hanya menjelaskan apa yang terjadi, tetapi terlibat di dalamnya, sehingga dengan berkata, kita lebih memformalkan suatu tindakan. Dengan kata lain, ada makna di balik kata tersebut yang tanpa disadari memiliki kekuatan di baliknya. Dengan demikian, orang yang telah mengucapkan tuturan performatif dianggap telah melakukan tindakan tertentu. Hal ini menurut Bahari dan Juansyah 2017 halaman 29 sampai 30 sehingga muncullah istilah tindak tutur. Klasifikasi tindak tutur menurut Austin dalam Bahari dan Juansyah tahun 2017 halaman 44 terbagi menjadi 3, yaitu tindakan lokusi, tindakan ilokusi, dan tindakan perlokusi. Kajian tindak tutur terbagi menjadi 3. Yang pertama lokusi, yakni mengatakan sesuatu adalah melakukan sesuatu. Contohnya, Pancasila ada 5. Yang kedua ialah ilokusi, yakni mengatakan sesuatu yang kita lakukan. Contohnya ialah, maaf saya tidak bisa datang. Yang ketiga ialah perlokusi, yakni dicapai dengan mengatakan sesuatu. Contohnya ialah kiamat sudah dekat. Tindak lokusi. Austin tahun 1962 halaman 94 mendefinisikan tindak lokusi sebagai the act of saying something in this normal sense. Dengan kata lain, tindak lokusi merupakan tindakan membuat tuturan yang bermakna. Tuturan lokusi tampak dalam percakapan sehari-hari. Semua jenis tindakan mengatakan sesuatu termasuk ke dalam kategori tindakan lokusi. Hal ini menurut Bahari dan Juansyah tahun 2017 halaman 44. Tindakan lokusi merupakan dasar untuk melakukan tindakan ilokusi dan perlokusi. Sebab dalam tindakan lokusi, pendengar tidak memiliki kewajiban untuk melakukan apa yang dikatakan oleh pembicara. Lokusi memang memiliki makna, tetapi lokusi tidak memiliki cukup kekuatan untuk memengaruhi orang. Lokusi sekadar menyampaikan informasi dan menjadi kalimat yang bermakna. Hal ini disampaikan oleh Bahari dan Juansyah tahun 2017 halaman 45. Tindak ilokusi. Tindak ilokusi merupakan pengembangan tindak lokusi. Tindak ilokusi dinyatakan berhasil apabila memiliki efek dan efek tersebut dapat dicapai. Tindakan ilokusi dapat diketahui dan dipahami pendengar karena merupakan bentuk kesepakatan dan merupakan hal yang lazim dipahami masyarakat. Austin membuat formula bahwa dalam tindak ilokusi, in saying X, I was doing Y. Hal ini disampaikan atau tercantum dalam Bahari dan Juansyah pada bukunya tahun 2017 halaman 46 sampai 47. Austin pada tahun 1962 halaman 150 sampai 163 membagi klasifikasi tindakan ilokusi menjadi 5, yaitu yang pertama verdiktif atau deklaratif, yang kedua eksersitif atau direktif, yang ketiga komisif atau komisif, yang keempat behabitif atau ekspresif, yang kelima ekspositif atau representatif. Klasifikasi yang pertama ialah verdiktif atau deklaratif. Verdiktif adalah jenis tuturan yang memiliki efek sebagai sebuah putusan. Namun dalam memutuskan sebuah putusan, banyak hal yang harus dipertimbangkan terutama fakta dan bukti.
Fakta tersebut harus benar. Efek yang didapatkan pun sangat besar dan kuat karena menyangkut nasib seseorang. Tuturan jenis ini harus diucapkan oleh orang yang memiliki kewenangan atau otoritas, misalnya hakim di pengadilan, wasit di lapangan bola, juri dalam perlombaan, dan lain-lain. Kekuatan yang dimiliki orang tersebut sudah disepakati oleh masyarakat sebagai keputusan yang bersifat final. Yang kedua ialah eksersitif atau direktif. Eksersitif adalah jenis tuturan yang memiliki kekuatan dan efek karena tuturan ini memiliki dan menggunakan kuasa, hak, dan pengaruhnya. Sekilas hampir mirip dengan verdiktif, namun eksersitif cakupannya lebih luas. Tuturan eksersitif tidak sekadar sebuah putusan, tetapi juga seseorang yang memiliki kewenangan bisa menggunakan kuasanya untuk melakukan hal-hal lain yang tentunya memiliki efek bagi yang mendengarkan. Misalnya, peringatan polisi kepada pelanggar, nasihat ibu kepada anaknya, perintah bos terhadap anak buahnya, dan lain-lain. Klasifikasi yang ketiga ialah komisif. Komisif adalah tindak tutur yang menunjukkan seseorang terikat dengan apa yang telah diucapkannya dan wajib melakukan atau menjalankan tuturannya. Contohnya, janji ayah kepada anaknya untuk membelikan mobil-mobilan. Maka, seseorang dalam hal ini, ayah yang memiliki kekuatan untuk mengatakan janji tersebut memiliki konsekuensi harus melaksanakan apa yang telah dikatakannya, yakni membelikan anaknya mobil-mobilan. Klasifikasi yang keempat ialah behabitifs atau ekspresif. Behabitifs adalah jenis tuturan yang dihasilkan oleh penutur berkaitan dengan sikap serta tingkah laku sosial si penutur itu sendiri. Behabitifs berkaitan dengan pengungkapan atau pendeskripsian perasaan, pikiran, dan emosi penutur. Contohnya ialah ungkapan penyesalan, permohonan maaf, terima kasih, dan lain-lain. Klasifikasi selanjutnya ialah ekspositif atau representatif. Ekspositif adalah tuturan yang digunakan ketika menjelaskan secara terperinci sebuah sudut pandang, mengklarifikasi sesuatu dengan referensi, dan mengargumentasikan sesuatu. Ketika mengatakan sesuatu, kita membutuhkan argumentasi yang rinci agar tuturan tersebut dipahami. Kadang, kita membutuhkan referensi untuk menjelaskan sesuatu. Misalnya, ketika kita menjelaskan bahaya rokok kepada seseorang yang sudah diperingati berkali-kali. Tindak perlokusi. Dalam perlokusi, efek atau konsekuensi yang dihasilkan bukan sebuah konvensi, tetapi telah dirancang dari awal sedemikian rupa sehingga yang mendengarkan akan terpengaruh dengan apa yang dikatakan penutur, baik secara aktif maupun pasif. Ada unsur kesengajaan yang dibuat oleh penutur untuk mengarahkan isi tuturannya kepada yang mendengarkan. Menurut Bahari dan Juansyah, tahun 2017 halaman 49. Ungkapan perlokusi biasanya ditemukan pada jenis tindakan persuasif, propaganda, ajakan, motivasi, menggembirakan, melakukan sesuatu, memikirkan tentang sesuatu, meredakan ketegangan, mempermalukan, menarik perhatian, dan lain-lain. Kata-kata tersebut dianggap bisa meyakinkan pendengar sehingga efek dari tindak perlokusi dapat benar-benar terjadi. Hal ini menurut Bahari dan Juansyah tahun 2017 halaman 49. Konsekuensi tuturan perlokusi bersifat pasti karena memang ada upaya yang diatur untuk memengaruhi pembaca secara maksimal sehingga menimbulkan perasaan tertentu. Austin memiliki formula untuk jenis tindakan perlokusi yang dibedakan dengan ilokusi, yaitu by saying X, I did Y. Hal ini menurut Bahari dan Juansyah tahun 2017 halaman 51. Selain klasifikasi yang dikemukakan oleh Austin, Yule pada tahun 2006 halaman 92-94 mengklasifikasikan tindak tutur menjadi 5, yakni sebagai berikut. Yang pertama, deklarasi. Deklarasi ialah jenis tindak tutur yang mengubah dunia melalui tuturannya. Dalam tuturan ini, penutur harus memiliki peran institusional khusus dalam konteks khusus untuk menampilkan suatu deklarasi secara tetap dan tepat, misalnya hakim di pengadilan. Deklarasi oleh Austin disebut tindak ilokusi verdiktif. Yang kedua ialah representatif.
Representatif ialah jenis tindak tutur yang menyatakan apa yang diyakini penutur, pernyataan suatu fakta, penegasan, kesimpulan, dan pendeskripsian sebagai sesuatu yang diyakini oleh penutur yang menggambarkannya. Contoh, bumi itu datar. Austin menyebutnya tindak ilokusi ekspositif. Yang ketiga ialah ekspresif. Ekspresif adalah jenis tindak tutur yang menyatakan sesuatu yang dirasakan oleh penutur. Tindak tutur ini mencerminkan pernyataan-pernyataan psikologis dan dapat berupa pernyataan kegembiraan, kesulitan, kesukaan, kebencian, kesenangan, kesengsaraan. Austin menyebutnya dengan tindak ilokusi behabitis. Selanjutnya ialah direktif. Direktif adalah jenis tindak tutur yang dipakai oleh penutur untuk menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Jenis tindak tutur ini menyatakan apa yang menjadi keinginan penutur. Tindak tutur ini meliputi perintah, pemesanan, permohonan, dan pemberian saran. Austin menyebutnya dengan tindak ilokusi eksersitif. Yang terakhir atau yang kelima, komisif. Komisif adalah jenis tindak tutur yang dipahami oleh penutur untuk mengikatkan dirinya terhadap tindakan-tindakan di masa yang akan datang. Tindakan ini berupa janji, ancaman, penolakan, dan ikrar. Austin menyebutnya dengan tindak ilokusi komisif. Klasifikasi tindak tutur yang pertama, deklarasi. Contohnya, saat ini Anda sah menjadi suami istri yang dikatakan oleh penghulu. Yang kedua, representatif. Contohnya, rokok itu berbahaya karena mengandung bla 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 bla, dapat mengakibatkan penyakit bla 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 bla. Yang ketiga yaitu ekspresif. Contohnya, wow, keren. Yang keempat, direktif. Contohnya, pergilah. Yang kelima, komisif. Contohnya, saya akan kembali. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.